Siapa di antara kalian yang tahun ini udah daftar atau mungkin punya rencana ikutan event lari? Mungkin di kategori 10K atau half marathon atau bahkan sampai full marathon tapi bingung latihannya yang benar seperti apa? Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan elite runner atau bahkan atlet, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kita para runners, baik mulai dari tingkatan jelata paling bawah kayak kita, kemudian yang udah seneng sama lari, udah lama di dunia lari, sampai bahkan mungkin elite runner dan juga atlet, pasti seneng banget ikutan event lari karena event lari itu bagi saya pribadi sih kayak hari besarnya para pelari ya. Kita happy-happy, kita ketemu pelari lain, kita bisa ikutin eventnya, kita bisa di sana juga mencoba mengalahkan diri sendiri atau bahkan kalau para atlet bisa sampai mengalahkan orang lain dan juga naik ke podium gitu ya. Tapi mungkin akan sangat berbeda antara atlet dan juga pelari casual maupun pelari jelata kayak saya ini. Kalau mungkin para atlet itu biasanya sudah mendapatkan porsi latihan yang pas karena memang ada pelatih, kehadiran pelatih di sana perannya sangat penting yang mana melihat secara langsung latihan kita, pola latihan kita dan memberikan program latihan yang tepat agar masa persiapan itu berjalan maksimal. Nah, kalau pelari jelata kayak saya ini atau mungkin teman-teman juga itu kan tidak punya akses tidak semuanya mempunyai akses pelatih ya. Jadi kadang juga di tempatnya tidak ada pelatih yang cocok atau mungkin bahkan tidak ada pelatih juga atau di tempatnya tidak ada pelatih dengan harga yang cocok. Nah, kalau memang tidak ada sebenarnya ada tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk mengakali persiapannya biar tetap maksimal. Jadi arah dari persiapannya itu sendiri tetap ada gitu ya. Jangan kita lost, nggak ada persiapan cuma lari-lari aja. Takutnya nanti pada saat event, pada saat hari hanya, race day-nya malah nggak maksimal untuk larinya. Jadinya bisa cedera atau bahkan DNF atau did not finish, jadi nggak finish gitu ya. Jadi takutnya seperti itu, tetap persiapannya secara maksimal. Oke, untuk menerapkan pola latihan kita butuh yang namanya tabel. Mungkin teman-teman pakai kertas atau catatan boleh sih. Kita bikin tabel dulu pertama. Oh iya, untuk teman-teman yang mau persiapan event itu paling ideal menurut saya minimal adalah 5 bulan. Kalau semepet-mepetnya itu 3 bulan atau ya menyesuaikan dengan seberapa sisa waktu yang dipunya oleh teman-teman untuk menjelang race gitu ya. Tapi setidaknya polanya teman-teman prinsipnya udah tahu. Dan ini tidak akan sama dengan atlet. Karena kalau atlet biasanya ada persiapan umum, persiapan khusus dan lain sebagainya. Saya akan lebih menyederhanakan dan yang penting prinsipnya adalah untuk bisa memaksimalkan waktu persiapan yang ada bagi teman-teman pelari jelata atau pelari pemula untuk race yang mana targetnya nggak muluk-muluk banget ya, nggak kayak atlet. Pertama kita bikin tabel dulu. Jadi kan paling bagus 5 bulan tadi ya, saya bilang. Ntar ini dihapus dulu. Oke. Kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini race. 1, 2, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Nah, ada yang namanya intensitas, nanti pakai warna merah. Ada volume, dia pakai warna biru. Nah, kita akan membedakan. Jadi, ini bulan pertama 2, 3, 4, 5. Kita akan volumenya seperti ini. Kemudian kita akan intensitas. Jadi ini adalah grafik yang menjadi pedoman untuk teman-teman menentukan pola
latihan atau volume dan juga intensitas. Ini program latihannya. Kalau volume, jadi makin lama itu makin naik volumenya. Tapi nanti ada di bulan keempat itu turunkan volumenya, tapi intensitasnya tetap naik. Jadi begini, volume itu misal, itu kalau saya pribadi adalah weekly mileage. Kalau misalnya saya sekarang programnya full marathon, itu full marathon kan 42 kilo ya. Jadi fokusnya lebih banyak ke endurance-nya. Jadi pada saat peak volumenya di sini, ini saya setidaknya harus bisa mendapatkan weekly mileage-nya 65 km. Jadi 1 minggu itu saya berlari sejauh 65 km. Itu untuk volume tertinggi yang akan saya targetkan untuk saya pribadi. Kemudian, kalau dari sini ya, ini nanti dikira-kira aja startnya berapa. Nanti mulai, ini kan ada 1, 2, 3, 4 minggu juga. Nah, kayak gini, ini dibagi aja. Nanti naik pelan-pelan, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan. Tapi sebenarnya nggak harus naik terus setiap minggu ya. Kalau turun, misalkan, kita ulangi lagi kayak gini. Ini sini naik, misal ini 20 kilo, jadi 25 kilo. Minggu depannya, minggu ketiganya jadi 15 kilo. Minggu keempatnya lagi naik jadi 30 atau 28 kilo, misal seperti itu. Kemudian di bulan kedua, dari 28 jadi 30, 32, turun ke 20, naik lagi ke 40, misal seperti itu. Jadi polanya boleh 2, turun, naik lagi. Jadi menyesuaikan, nggak harus naik terus sebenarnya, tapi setidaknya kalau dilihat dari garis besar tetap naik seperti ini ya. Nah, ini garis besarnya. Kemudian kalau udah peak volumenya diturunkan volumenya, tapi intensitasnya tetap naik terus. Intensitasnya ini adalah pace atau kecepatannya. Jadi mungkin jarak di sini nggak terlalu jauh, tapi pace-nya juga santai. Kemudian pace-nya mulai dinaikin, sampai terakhir pace-nya akan menjadi lebih utama dibandingkan dengan latihan endurance-nya atau latihan jaraknya itu sendiri. Latihan volumenya dikurangi, tapi intensitasnya tinggi. Jadi pace-nya kencang. Ini juga menjelang race. Kemudian pada saat setiap 5 bulan ini, jadi setiap 5 bulan ini alangkah baiknya dilakukan time trial untuk uji coba. Boleh 2 bulan sekali. Jadi atau kalau saya senangnya sih 1,5 bulan sekali ya. Itu bagus juga. Jadi 1,5 bulan sekali untuk mengecek apakah kemampuan kita itu sudah ada peningkatan atau tidak. Ini akan dilakukan secara berkala biar jelas nih kita latihannya seperti apa yang efektif, efisien, biar kalau misalnya nggak naik ya harus kita ganti pola latihannya. Tapi kalau ternyata naik progresnya sesuai dengan kemauan kita, ya kita pertahankan untuk program latihannya. Sebenarnya untuk penentuan program latihan tadi banyak banget ya. Jadi ada strength trainingnya juga perlu disisipkan, kemudian rest day-nya, kemudian nutrisinya. Itu faktor yang lain banyak banget yang perlu diperhatikan, nggak cuma sekedar porsi latihannya aja. Tapi kalau untuk masalah porsi latihan, saya rasa tadi sudah bisa sedikit memberikan arah kepada teman-teman yang tidak punya akses untuk pelatih atau pelari hobi atau mungkin pelari jelata seperti saya ini. Tips tadi tidak akan bisa menggantikan 100% perannya pelatih kalau hadir langsung, karena kalau hadir langsung bisa melihat form lari kita, kemudian dievaluasi secara langsung latihan kita, kemudian menentukan programnya juga bisa lebih detail dan jelas. Tapi setidaknya latihan kita punya arah, nggak ngasal aja pada saat kita masa persiapan untuk berlari atau mengikuti event. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.